Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Nah teman-teman, kalau kabar aku masih kurang baik, kurang sehat karena masih batuk, pilek, meriang, dan yang paling aku gak nyaman adalah sakit tenggorokan disertai dengan gatal kayak ada kerikil-kerikilnya gitu. Jadi kalau udah gatal berasa kering pasti batuk banget. Itu bikin lipatan perut sini sakit karena gitu teman-teman. Nah, balik lagi ke topik utama. Sesekali aku masih ngebahas tentang kista endometriosis, adenomiosis dan teman-temannya ya teman-teman. Nah, hari ini aku mau bacain pertanyaan dari teman kita. Katanya, Kak, setelah kakak melakukan operasi, apakah kistanya sembuh dan tidak ada keluhan lagi? Bismillahirrahmanirrahim, aku jawab ya. Jadi sepengalaman aku nih, ini cerita pengalaman aku aja ya. Jadi sepengalaman aku melakukan 2 kali operasi kista endometriosis dengan uh, metode yang berbeda. Karena yang pertama laparotomi, yang kedua laparoskopi. Laparotomi aku lakukan di September 2015. Laparoskopinya kalau tidak salah di September 2017. Jadi selang 2 tahun setelah operasi yang pertama ya teman-teman. Kalau pengalaman aku itu, aku tidak mendapatkan banyak perubahan dari operasi yang aku lakukan. Dan aku merasanya sih yang ada jadinya perburukannya kenapa, karena memang terjadi perlengketan yang hebat ditimbulkan dari efek operasi tersebut, dan cadangan telur aku turun secara drastis karena memang si ovarium kiri aku itu rusak yang diakibatkan dari tindakan operasi tersebut, dan hal itu juga yang menyebabkan terjadinya sumbatan di tuba kiri aku teman-teman. Jadi kalau aku flashback lagi ya 2 kali operasi aku itu qadarullah menurut aku ya tidak ada perbaikan atau hasil yang memuaskan yang dirasain dari operasi tersebut teman-teman. Bahkan setelah operasi yang kedua pun aku ngerasanya nyeri hebatnya masih ada, terus kemudian kistanya masih numbuh, ya gitu deh. Pokoknya sih kalau aku dari pengalaman aku 2 kali melakukan operasi kista, belum jodoh kali ya gitu teman-teman. Mungkin setiap orang punya jalannya masing-masing, dan alhamdulillahnya kayak sekarang teman-teman lihat aku gak ada keluhan, tapi itu bukan karena efek dari atau keberhasilan dari operasi itu kan menurut aku, karena selang waktu terakhir aku operasi itu kan 2017, sedangkan aku bebas dari keluhan endometriosis adenomiosis itu kurang lebih uh, permulaan itu agak berkurang nyerinya itu sekitar Oktober 2021 gitu, dan itu pun karena aku menerapkan pola hidup yang baru dimulai dari bulan puasa tahun 2021 gitu teman-teman. Kalau pengalaman aku ya. Terus yang kedua komennya adalah, Kak, berapa lama dulu merubah pola hidup sampai keluhan haidnya berkurang? Saya sudah coba lakukan kurang lebih 2 bulan merubah pola hidup dan pola makan, tapi selama 2 bulan ini haid aku masih sangat terasa dan masih minum obat nyeri juga. Kalau menurut aku minum obat nyeri itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi dari pengalaman aku ya, kembali lagi semuanya aku ceritain itu benar-benar dari pengalaman aku. Namanya kan kita masih belajar ya step by step, kadang-kadang kita juga mungkin kalau koreksi diri apakah udah bener gitu. Jangan kalau menurut aku kan harus paket yang sering banget aku bilang, pikiran, makan, olahraga itu bener-bener wajib, dan menurut aku juga olahraganya itu mesti setiap hari teman-teman, minimal setengah jam, entah mau pagi, siang, sore terserah, asal konsisten gitu teman-teman. Dan memang dia itu enggak yang langsung jeng gitu, enggak nyeri gitu, enggak. Itu tuh bener-bener aku aja ngalamin perubahan agak mendingan, gak tersiksa sama nyeri itu. Pokoknya kan mungkin bulan puasa tuh bulan April ya, dan aku itu ngerasain agak berkurang nyerinya itu Oktober 2021, kurang lebih kan 6 bulan. 6 bulan itu juga bukan yang langsung hilang, enggak gitu. Jadi yang tadinya aku turutin misalnya pakai obat supravenit atau ketoprofen 5 teman-teman, aku tuh dulu suka pakai 5 obat anus mengurang nyeri.
itu tuh pelan-pelan berkurang, jadinya cuman 4, 3 gitu, 2 sampai memang bener-bener nggak pakai lagi gitu. Dan dalam dalam proses perjalanan itu tuh kayak apa ya, kayak tetap aja gitu banyak banget perasaan-perasaan yang mengganggu kita. Itu bener-bener kita harus bisa mengendalikan perasaan-perasaan tersebut, karena kalau misalnya perasaannya udah keganggu nih, kalau menurut aku nih otaknya udah keganggu, apa, terkontaminasi hal-hal yang nggak enak gitu, nanti tuh semangat untuk memulai hidup yang lebih baiknya tuh jadi hilang gitu. Kayak apa, kayak misalnya masalah makanan aja, kita mau makan, kita mau pola hidup sehat tapi makanannya itu juga menurut aku harus tetap enak. Karena kalau udah makanan yang gak enak, itu tuh makin bikin stres teman-teman, makin bikin apa ya, makin bikin aduh gitu, kok gini banget. Akhirnya udah deh, kalah deh gitu. Jadi kita balik lagi ke seperti seperti sebelumnya. Atau misalkan 1-2 bulan perjalanan ngerasanya kok gak ada perubahan ya gitu, bikin stres kan, perasaan gue udah gini 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 gitu, ya udah ambruk lagi gitu, gagal lagi. Kalau menurut aku tuh emang ya udah dijalanin aja kan. Emang kita harus merubah pola hidup itu bukan cuman untuk si kistanya aja gitu, walaupun memang tujuan fokus kita ke situ, tapi jangan terlalu dipikirin untuk kistanya atau untuk endonya, untuk adenonya, tapi memang hak tubuh kita mendapatkan sesuatu yang paling baik gitu kalau menurut aku ya, dari pengalaman aku. Terus mindsetnya tuh bener-bener harus, kalau mindset kita udah a i u e o di dalam otak sini teman-teman, itu tuh stres banget bener-bener. Jadi kayak gimana ya, kalau kita ngerasain aku juga ngerasain nih kalau misalnya, jadi uh, jadi yang paling penting menurut aku yang harus kita koordinasiin itu adalah otak sama hati kita teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah ngerasain nyeri nih, dari pengalaman aku tuh kalau udah nyerinya kumat, kayak apa ya, kayak segala macam apa yang kita lakuin itu salah gitu loh, kok gini kok gini kok gini gitu. Pasti otomatis kualitas kita hidup itu kayak paling menyedihkan gitu, paling menyedihkan kalau menurut aku. Karena aku pun dulu sangat amat merasakan teman-teman. Jadi dulu tuh kalau udah jam-jam 2 malam aku lagi menstruasi tuh pasti kebangun, itu aku bisa kayak orang gila yang sakit banget, nyeri kesakitan, duduk di depan pintu pintu keluar di rumah, di ruang tamu, itu tuh kayak orang gila. Mungkin kalau orang-orang lihat aku buka pintu terus dengan rambut yang acak-acakan, terus gitu, nah nyeri sampai jumpalitan, itu mungkin kata orang gila kali ya nih orang gitu teman-teman. Tapi memang itulah perjalanan yang pernah aku alami. Dan alhamdulillah ya sekarang ya teman-teman, seperti tahu aku alhamdulillah udah berangsur-angsur jauh lebih baik, walaupun memang belum sempurna, dan mengalami keajaiban-keajaiban yang aku rasain gitu. Kayak kemarin tes packnya beberapa kali positif, walaupun memang dia luruh lagi karena kualitas telurnya nggak bagus, tapi gitu aja tuh aku udah seneng, dan gitu aja tuh aku udah bersyukur gitu teman-teman ya. Memang kadang-kadang ya mungkin masih banyak hal-hal baik yang harus kita lakukan gitu teman-teman, kalau dari pengalaman aku ya. Oke deh, udah jamnya aku harus tidur, udah jam setengah 1 kurang 5. Aku mau coba tidur dulu karena ini mantep banget deh mampetnya, tenggorokan aku juga kering. Dadah teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu ya.